mereka menggelegar. Luar biasa. Oleh sebab itu kalau ada anak-anakku yang diberikan Allah suara yang baik, buatkan lomba rebana, lomba anasib, lomba musawaqah. Bagus-bagus lagunya. Bismillah tawassalna billah. Bagus. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah. Kami bertawassul atas nama Allah. Bismillah dengan rebana. Bismillah tawassalna billah. Cuman backing vokalnya kadang la 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 la. La 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 kan enggak. Ini sudah bagus. Oleh sebab itu maka ini diperbaiki bersama. Apa ini pakai gendang-gendang ini? Apa ini? Ini bahasa Arabnya bukan gendang. Yang gendang itu ini gendang telinga. Ini namanya duf. Kata Nabi, a'linun nikah. Kalau kamu nikah jangan diam-diam, jangan sembunyi-sembunyi. A'linu, umumkan nikah. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan gendang. Hari raya pukul gendang. Hari gembira pukul gendang. Hari ini kita gembira. Kenapa? Menyambut tabligh akbar Gebiar Muharram 1440 Hijrah. Saya yakin se-Indonesia yang pertama kali menyambut Muharram Batak. Allahu Akbar. Sudah berapa menit saya ceramah? 30 menit. Tadi dimulai jam 9:15, sekarang jam 10 kurang 10, sudah 35 menit saya ceramah. Maka jamaah masih tetap 35 menit tambah 45 menit, sudah hampir 2 jam duduk, jamaah masih tetap melotot. Padahal di mana-mana, kadang saya baru ceramah 15 menit, sudah keluar kuda Nil. Baru ceramah sebesar, ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Tapi begitu Habib Syekh datang, semangat semuanya, bergetar semuanya jantung. Kenapa? Karena ada spirit, ada roh, ada semangat. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya hidup 3 detik kalau tidak ada semangat. Di mana letak semangatmu? Semangatmu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak layak menghadap Allah. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Aku tak layak menghadap Allah karena aku pelaku maksiat. Tapi aku yakin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membimbing tanganku. Maka kita minta kepada Allah. Nabi Adam saja berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu dia sebut nama Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosaku dengan berkat Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, bertawassulnya kepada Muhammad sallallahu alaihi. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana yang lebih dulu, Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Kok bisa Nabi Adam berdoa pada Allah nyebut nama Nabi Muhammad? Allah bertanya. Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu. Allah maha tahu. Tapi Allah tanya mau kasih tahu kepada yang tak tahu. Allah mau kasih tahu kepada yang tak mau tahu. Hai kalian yang tidak mau tahu, dengar ini dialognya. Allah bertanya, hai Adam, ya, nama siapa yang kau sebut? Nama Muhammad. Kenal engkau dengan Muhammad? Tidak. Lalu kenapa kau sebut dia? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruh ke dalam tanah, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada nama bersanding dengan namamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu siapa dia, aku tidak kenal dia, tapi aku yakin tidak mungkin namanya bersanding dengan namamu kalau bukan karena punya kedudukan yang maha tinggi. Maka aku minta kepada engkau, ya Allah, ampunkan dosaku berkat dia Muhammad. Allah ampunkan dosa Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami bisa lihat riwayat ini? Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki.
muhaddits al-haramain, imamnya para imam ahli hadis di Makkah al-Mukarramah, tak diragukan tentang hadis itu. Baca kitab Mafahim Yajib an-Tusahah. 3 yang ingin saya sampaikan. Apa tanda cinta? Sering disebut, sering diingat. Apa tanda cinta? Sering disebut, sering diingat. Ada seorang jamaah koma. Bapak Ibu tahu koma? Koma itu itu koma. Kalau titik itu titik. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dokter sudah perintahkan bawa jenazah ini pulang, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa, ajib. Tiba-tiba dia terbangun dari komanya, dan dokter pun heran bertanya, "Hai pasien, kenapa kamu bangun? Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat dalam komamu itu?" Apa kata dia? "Saat koma itu aku melihat ada orang datang dan membuat aku terbangun." Siapa yang datang? Ustadz Somad. Apa kata dia? Dia bertanya kepadaku, "Kapan tablik akbar?" Akhirnya aku terbangun, aku susun tim dan langsung buat tablik akbar, mengundang Abdul Somad. Panitianya, ketuanya langsung ngomong. Jadi lama saya bingung, kenapa waktu koma itu dia ngelihat saya, padahal saya nggak ada datang. Setelah lama mikir, saya tanya, "Bapak sering dengar ceramah saya?" "Ya." "Sering nonton di YouTube, di TV?" "Ya." "Mau tidur malam ngelihat, bangun pagi ngelihat, berangkat ke kantor dengar MP3, sampai di kantor dengar juga." Oh, ini baru saya paham. Ternyata pada saat koma, saat sakratul maut, saat mau mati, yang akan datang kepada kita adalah yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita dengar. Bagaimana kalau cinta dia kepada Muhammad SAW? Dia baru dengar MP3 Abdul Somad aja bisa datang waktu koma. Bayangkan kalau dia hobi sinetron Korea, kira-kira siapa yang datang? Penyanyi K-pop datang. Bayangkan kalau dia hobi lagu India, kira-kira waktu koma itu siapa yang datang? Datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Bayangkan kalau dia hobi nonton film kungfu, kira-kira siapa yang datang? Bruce Lee, Jet Li, Chow Yun Fat, datang semua. Oleh sebab itu dengarkan salawat, pandang wajah ulama, lihat para habaib, ingat Nabi Muhammad, maka itu menggiring engkau menjadi husnul yang masih punya CD lagu barat, yang masih punya CD lagu dangdut, yang masih punya CD lagu India, pulang dari sini campakkan, bawa satu kotak, campakkan ke jembatan Barelang. Oh jangan, kotor lautan, bakar semuanya. Alhamdulillah Ustadz Somad, suami saya sejak ikut zikir solawatan dengan Syekh Habib Syekh bin Abdul Qadir, semua CD-CD-nya sudah masuk koper Pak Ustadz. Kenapa? Kadang-kadang dibuka lagi. Oh jangan, itu namanya tobatnya nggak sempurna. Tukar semua MP3, tukar semua lagu-lagu, jadikan solawat Sekher Mania. Allahu Akbar. Anak-anak muda, mereka yang akan menjadi pelanjut. Pertama, banyak bersolawat. Yang kedua, apa tanda cinta? Kalau cinta mengikuti gayanya. Coba tengok gaya Habib Syekh, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambut sorban. Kain ini kalau dililitkan ke kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan ke atas kepala namanya hutrah. Dililitkan imamah, dilipatkan hutrah, diletak di bahu burdah. Kalau diletak di meja serbet. Itu bukan asal-asalan. Kenapa mereka bersorban? Karena kakek mereka bersorban diturunkan kepada Sayyidina Ali. Ali memakaikannya ke kepala Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain memakaikannya kepada Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin memakaikannya sampai kepada mereka, sampai kepada Sayyid Ahmad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, sampai kepada anaknya Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Lalu kemudian ketika saya datang ke majelis mereka, dia lihat Abdul Somad. Naam, dia minta muridnya mengambil imamah. Khudul imamah, ambil sorban.
Aku mau pasangkan ke kepala Abdul Somad. Begitu dipasang, diambil sorban 2 meter panjangnya, dipasangkan ke kepala saya. Saya pun pakai foto, viral foto. Waktu itu saya belum melihat hasilnya. Begitu saya lihat, hilang hidung saya. Maka saya nggak pakai lagi. Bukan berarti yang orang Indonesia nggak pakai, bagus pakai. Ustaz Somad kenapa nggak pakai? Saya orangnya suka kepanasan. Jangan pakai sorban, peci saya aja bolong. Tapi yang bersorban bagus. Anak-anak kita yang sekolah di pesantren pakai sorban, bagus. Karena kalau dia sudah bersorban, pasti matanya tunduk ke bawah. Kalau orang sudah pakai sorban, pasti matanya tunduk ke bawah. Karena nggak mungkin dia jelewat. Ustaz Somad aja udah pakai peci tunduk ke bawah, paling sekali-sekali. Pakai jubah putih. Kenapa mereka pakai jubah putih? Karena kakek mereka Nabi Muhammad SAW pakai jubah putih. Kenapa mereka berjenggot? Karena Nabi Muhammad SAW berjenggot. Ustaz Somad kenapa nggak pakai jenggot? Ada dikit. Antara yang berjenggot dengan nggak berjenggot, jangan kelahi. Hukum jenggot sunat. Kalau nggak berjenggot mencukur makruh. Nanti kalau gara-gara jenggot kelahi, ente pakai jenggot kayak kambing. Tentu dia tersinggung. Aku kambing, ya kau anjing. Akhirnya kelahi tinju. Yang sudah berjenggot, alhamdulillah. Yang belum, ambil kemiri, gosok-gosok. Insya Allah bagus, ganteng. Nah ini. Lalu kemudian memakai pakaian menutup aurat. Andai Abdul Somad malam ini datang berceramah, kenapa Habib pakai jubah? Kenapa nggak pakai celana panjang saja? Menutup aurat dari pusat sampai ke lutut. Cukup. Kalau sekedar cukup. Andai Abdul Somad malam ini datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, bawa helm. Kemudian nanya, jamaah sekalian, are you ready to rock? Kira-kira haram atau enggak perbuatan itu? Boleh. Siapa yang mengharamkan? Celana jeans menutup aurat, pakai helm, apa salahnya? Cuman masalahnya ini negeri beradat, sopan santun, tata krama. Makanya saya pakai kain malam ini. Biasanya Ustaz ceramah pakai celana, kenapa pakai kain? Menghormati habaib, menghormati alim ulama, pakai kain. Selama kemarin malam kok nggak pakai kain? Waktu itu nggak ada besi. Saya khawatir jemaah menyerang, susah lari. Malam ini aman, ada FPI, ada Panser, ada pemuda Pancasila, ada Satpol PP, insya Allah aman. Tapi andai pun terjadi hal-hal yang tak diinginkan, celana sudah siap di dalam. Kenapa pakai warna hijau? Kenapa ada Habib sorban warna hijau? Kenapa burdahnya warna hijau? Karena penghuni surga memakai sundusin khudrin wa istabrak, memakai sutra berwarna hijau, sorban warna hijau, kubah makam Nabi warna hijau, karpetnya warna hijau, jubah sorban warna hijau, warna kesukaan Nabi. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Kalau mata mau awet, maka sering-sering melihat warna hijau. Bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000, merah 100. Oleh sebab itu maka ini mengikut. Kalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar solawat, tapi kau ikut cara berpakaiannya. Kau ikut. Kenapa Habib pakai tongkat? Coba perhatikan. Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat. Habib Zainal Abidin bin Ali pakai tongkat. Habib Syekh bin Sagaf pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat? Mereka mengikut Nabi Muhammad dalam segala aspek. Dari mulai sorbannya, sampai imamahnya, sampai burdahnya, sampai jubahnya, sampai jenggotnya, sampai sorbannya, sampai tongkatnya, sampai cincinnya. Tengok Habib Syekh, cincinnya di mana? Di kelingking sebelah kanan. Kenapa? Kenapa mereka pakai kelingking? Karena Nabi cincinnya di kelingking. Ustaz Somad kenapa cincinnya nggak di kelingking? Kelingking saya kurus, longgar. Kalau saya pakai di sini nanti saya takbir, Allah berlepas. Cincin Nabi Muhammad di kelingking, tulisannya Muhammad Rasulullah. Cincin sekaligus sebagai stempel. Kalau ada surat-surat
stempel. Ini bagus dipakai oleh Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan nggak perlu lagi mencari stempel. Mana suratnya? Jumpa di lampu merah. Pak, ini surat ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Stempel disimpan dalam kotak, kotaknya dikunci, kotak dalam laci, lacinya dikunci, laci dalam lemari, lemarinya dikunci, lemari dalam kamar, kamarnya dikunci, kamar dalam rumah, rumahnya dikunci, rumah dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang. Kan susah. Nabi Muhammad SAW simple, sederhana. Tapi kalau masuk WC, sekarang banyak anak-anak muda pakai cincin Muhammad Rasulullah. Kalau masuk WC jangan bawa masuk ke dalam. Di dalam tempat najis kotor nggak boleh. Nabi kalau mau masuk dia buka, dia letak di pintu, masuk ke dalam. Keluar lagi nggak hilang karena dia Nabi. Kita jangan. Di tangan aja hilang. Ikut Nabi dalam hal-hal kecil. Katanya cinta sama Nabi, sholawatnya bukan main. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Sampai jam 2 malam, sholat subuh jam 8. Alhamdulillah tidak ada orang yang melakukan itu. Kalaupun ada, berarti ngajinya nggak benar. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Kita semua baik, kita semua ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Sering diingat, sering disebut, banyak-banyak sholawat. Apa tanda cinta? Ikuti pakaiannya, ikuti sunnahnya, ikuti kelakuannya. Yang terakhir, yang ketiga, apa tanda cinta? Jaga warisan Nabi. Nggak ada meninggalkan istana. Mana istana Nabi Muhammad? Nggak ada. Ada gambar saya. Besar TV. Allah Akbar. Nabi tidak ada meninggalkan istana. Yang ditinggalkan Nabi apa? Yang ditinggalkan Nabi warisan-warisan masjid. Saya tidak perlu mengajari orang Batam bagaimana meramaikan masjid. Di tanah lapang, ini jalan raya nih yang ditutup. Di tanah lapang aja begini ramainya, apalagi mas. Kalau nggak percaya, lihat besok subuh. Insya Allah, setelah sholawat, setelah kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir, setelah kedatangan Ustadz Somad, alhamdulillah Ustadz, masjid kami yang selama ini cuma 1 shop, kemarin sudah mulai 1,5 shop. Alhamdulillah. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz, tapi setelah dengar pengajian Ustadz, alhamdulillah udah sholat sekarang. Sholat apa? Sholat Jumat. Jangan sampai mantaraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Bisa kufur nikmat, bisa juga kufur jahil. Na'udzubillah. Kalau sampai menyepelekan sholat, apa sholat itu? Gak relevan dengan zaman, ketinggalan zaman. Hilang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang sudah sholawatan, yang sudah baik-baik, yang sudah menutup aurat, akan dipertemukan dengan yang gadis-gadis yang berjilbab panjang, yang rajin sholawatan, yang solehah-solehah. Jangan sampai kalian dapat yang tidak baik. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. At-tayyibuna lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin. Yang baik dapat yang baik insyaallah. Amin. Saya nikah sama dia karena mobilnya bagus. Saya nikah sama dia karena kebunnya luas. Saya nikah sama dia, saya ganteng. Tidak ada